Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia, melimpahkan rahmat, mencurahkan kenikmatan yang sangat banyak yang tidak mungkin untuk bisa kita hitung. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk selalu menikmati setiap amalan-amalan kebaikan, sehingga kita semakin bersemangat, semakin istiqomah di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang seperti itu patut kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan kenikmatan itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Melanjutkan tadabbur surah Al-Fatihah, di mana ayat yang kita bahas pada pagi hari ini adalah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga ayat yang keempat dalam qiraah yang lain yang memulai Al-Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Namun baik itu ayat yang kelima ataupun ayat yang keempat, maka ayat yang sedang kita bahas adalah merupakan setengah bagian Allah dan setengah bagian manusia. Karena dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah antara diriku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Wa idza qara'al 'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamadani 'abdi. Hambaku memujiku. Ketika seorang hamba kemudian membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab athna 'alayya 'abdi. Hambaku memujaku. Dan ketika seorang hamba membaca Malik Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab majadani 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Dan ketika seorang hamba sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza li wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, sehingga ayat yang kelima ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tauhid itu menjadi inti dari ajaran Islam dan kesyirikan menjadi dosa yang terbesar, kenapa? Karena hak yang kita langgar adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang telah memberikan rezeki untuk semua kebutuhan kita. Tapi kalau kemudian ada seorang hamba yang menyekutukan Allah dengan yang lain, maka itu adalah dosa yang besar. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW ketika sedang membonceng sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, maka Nabi bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah agar hamba itu hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a.
adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seorang yang tidak pernah berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hak terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah diibadahi oleh hamba-hambanya dan tidak dipersekutukan dengan yang lain. Dan kalau kemudian hamba bisa menjalankan kewajibannya, maka haknya atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan pernah mengadab dia disebabkan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pelanggaran terbesar berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah sebuah kezaliman. Makanya Luqman ketika memberikan nasihat kepada putranya, maka diabadikan dalam Al-Quran perkataan Luqman ini, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa? Karena kesyirikan melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam kesyirikan ada kezaliman seorang hamba bagi dirinya sendiri. Kenapa? Dengan seorang hamba melakukan kesyirikan, maka dia seakan-akan menjadikan dirinya seorang yang tidak terjaga dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berbuat kesyirikan hakikatnya menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, menjerumuskan dirinya dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping dia menzalimi haknya Allah, dia juga menzalimi dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjamin mereka yang meninggal dengan membawa dosa kesyirikan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan terhadapnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Nah, maka ayat ini berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ulama mengatakan semua ayat yang ada di Al-Qur'an intinya adalah tauhid. Kenapa? Karena yang Allah harapkan dari kita adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, hanya model ketauhidan kita nanti akan kita lihat di level manakah ketauhidan kita. Karena kalau sekedar tidak menyekutukan Allah, namun beribadah kepada Allah dengan model ibadah yang tidak sama seperti Nabi dan para sahabat, ya jelas nuansanya berbeda, rasanya berbeda. Dan rasa yang berbeda inilah yang kemudian perlu kita pelajari agar ibadah itu tidak menjadi sebuah beban, tapi ibadah itu menjadi sebuah kenikmatan, sebagaimana para pendahulu kita menikmati aktivitas ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Namun nanti ada perbedaan antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan dua makhluk khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan beban taklif. Dan dua makhluk khusus itu adalah jin dan manusia. Ya, sehingga di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Pertanyaannya, yang Allah ciptakan untuk beribadah, apakah hanya jin dan manusia? Atau seluruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga semuanya beribadah kepada Allah? Ya, seluruhnya beribadah kepada Allah. Kita tahu makhluk-makhluk yang Allah ciptakan semua bertasbih memuji Allah. Walaupun kita tidak paham bagaimana makhluk-makhluk itu bertasbih, tapi itu adalah ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kenapa di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-54 itu Allah hanya menyebutkan secara khusus jin dan manusia? Nah, maka kalau kita buka di surat Al-Ahzab ayat yang ke-72,
Surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami menawarkan al-amanah kepada siapa? As-samawat, kepada langit-langit, wal ard, dan kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung, fa abaina an yahmilnaha, maka semuanya enggan, tidak menerima untuk memikul amanah itu. Wa ashfaqna minha, dan semuanya khawatir, tidak sanggup untuk menjalankan amanah itu. Wa hamalahal insan, maka amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zaluman, sangat zalim, jahula, sangat jahil. Ya, sangat zalim, sangat jahil. Nah, sebagian ada yang menjelaskan dengan penjelasan seperti ini. Apakah setiap manusia itu adalah zalim dan jahil? Maka jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Dan bahkan ketika manusia itu menerima beban amanah yang Allah tawarkan, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Ya karena manusia menerima tawaran amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik setiap tawaran yang Allah berikan ada pahala yang Allah siapkan, namun di sisi yang lain ada hukuman yang Allah sediakan ketika tidak dijalankan dengan sangat baik. Nah, apa maksud al-amanah yang ada di ayat ini? Maka banyak nanti pendapat para ulama, namun insya Allah pendapat yang rajih, al-amanah di sini adalah al-ibadah bil ikhtiyar, ibadah dengan pilihan sendiri. Artinya setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan semuanya beribadah kepada Allah. Tapi memang setting penciptaan makhluk itu adalah untuk beribadah kepada Allah dan tidak punya pilihan untuk tidak beribadah. Maka kalau kita lihat langit-langit yang ada di atas kita, ya tidak pernah kemudian tiba-tiba langit itu retak atau langit itu terbelah. Ya, dan itu baru terjadi di hari kiamat, dan itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kemudian ya kita dapati bumi itu bergoncang disebabkan karena keinginan bumi, tidak. Bahkan bumi bergoncang itu adalah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan gunung. Ya, gunung meletus pun tidak karena gunung itu ingin meletus dengan sendirinya, tapi semua itu karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama dengan matahari yang kita dapati terbit ya di waktu pagi dan tenggelam di waktu sore, dan itu pun bisa kita ketahui secara detail di menit keberapa, di jam berapa matahari terbit dan matahari terbenam. Apakah pernah kita dapati matahari itu kemudian telat terbitnya atau telat terbenamnya? Tidak pernah kita dapati. Kenapa? Karena semua menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan dan tidak mungkin mereka melanggar. Tapi kalau kemudian kita bertanya kepada manusia, apakah bangunnya itu sebelum subuh, atau ada manusia yang bangunnya itu bahkan di siang bolong baru bangun? Kenapa ada? Ya karena manusia punya ikhtiar, punya pilihan. Maka dengan pilihan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi makhluk selain jin dan manusia, mereka tidak punya ikhtiar. Tapi jin dan manusia adalah dua makhluk yang punya ikhtiar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang berkehendak untuk beriman, dia beriman. Dan barang siapa yang berkehendak untuk kufur, dia pun kufur. Tapi selain jin dan manusia, semuanya beriman. Dan semuanya tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru karena manusia dan jin punya pilihan untuk menentukan hidupnya,
tapi mereka memilih ketaatan kepada Allah, maka memang selayaknya Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, bahkan menyediakan bagi mereka kenikmatan yang besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, ketika justru mereka bermaksiat kepada Allah, ya maka sudah sepantasnya sebagai sebuah keadilan Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan memasukkan mereka ke dalam nerakanya. Artinya surga dan neraka hanya disediakan bagi dua makhluk, jin dan manusia. Kenapa? Karena keduanya beribadah kepada Allah dengan ikhtiarnya sendiri, dengan pilihannya sendiri. Kalau kemudian seorang ayah berbicara kepada anak-anaknya, wahai anakku, siapa yang mau kuliah ke Timur Tengah dan sampai menyelesaikan kuliahnya dan membawa gelar doktor pulang ke Indonesia, maka akan aku berikan kebutuhan hidupnya sebulan 100 juta sampai selesai program doktornya itu selama 7 tahun misalnya. Nah, kemudian ada anak yang menyatakan dirinya siap untuk menerima tawaran dari ayahnya. Boleh tidak ayahnya ini kemudian memberikan fasilitas khusus bagi anak yang menerima tawaran itu, dan tidak memberikan itu kepada yang lain, karena yang lain tidak ada yang mau menerima tawaran itu? Wajar tidak seorang ayah melebihkan seorang anak yang mau menerima tawaran itu? Wajar. Kenapa? Karena dia mengambil sebuah tawaran yang tidak diambil oleh saudara-saudaranya. Namun seandainya anak ini ternyata 7 tahun pulang dengan membawa gelar doktor, apakah dia zalim? Tidak. Apakah dia jahil? Tidak. Tapi seandainya dia 7 tahun itu pulang, bahkan S1 pun tidak dia bawa gelarnya, padahal semua fasilitas sudah dipenuhi oleh orang tuanya, apakah dia zalim? Iya. Apakah dia jahil? Iya. Sama seperti manusia. Kapan manusia itu dikatakan zaluman jahula? Ketika tidak amanah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada dirinya. Tapi kalau kemudian manusia itu menjalankan perintah Allah dengan maksimal, maka dia bukan seorang makhluk yang zalim, bukan seorang makhluk yang jahil. Nah, apa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala dan lebihkan untuk manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan dia Allah menundukkan bagi kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya darinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tundukkan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi untuk manusia? Karena manusia adalah makhluk yang berani untuk mengambil al-amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah fasilitasi, Allah muliakan dengan menundukkan semua ciptaannya untuk manusia. Namun kalau kita lihat penutupnya, inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, berarti ketika Allah Subhanahu wa taala tundukkan semua yang ada di alam semesta ini untuk kita, maka kita berpikir, untuk apa Allah tundukkan itu? Kenapa seperti itu Allah muliakan kita? Ya karena tanggung jawab yang besar yang kita pikul itu berupa al-amanah, ya ibadah dengan ikhtiar kita. Bahkan di surat Al-Isra ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh kami telah muliakan anak turun Adam, dan kami memberikan dan kami membawa mereka di al-bar, ya di daratan, wal bahr dan lautan, wa razaqnahum
dan kami rezekikan bagi mereka minat thayyibat, dari yang baik-baik, wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka, kami muliakan mereka, ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dengan kelebihan di atas banyak dari makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Ya, jadi intinya manusia menjadi mulia dari makhluk-makhluk yang lain karena manusia siap menerima tawaran dan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita pahami tentang masalah ibadah ini. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan akal ada berapa? Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan akal ada berapa? Ada 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, jin. Yang ketiga, malaikat. Yang malaikat Allah ciptakan dengan akal. Kemudian apa bedanya malaikat, jin dan manusia? Kalau semuanya punya akal, terus apa bedanya? Manusia dan jin Allah berikan syahwat. Adapun malaikat ya tidak Allah berikan syahwat. Nah, apa beda manusia, jin dan hewan? Kalau hewan Allah ciptakan dengan syahwat, tapi tanpa akal. Makanya ada sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, malaikat diciptakan dengan akal tanpa syahwat, dan hewan diciptakan dengan syahwat tanpa akal. Sedangkan manusia diciptakan dengan kedua-duanya. Maka barang siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Dan barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, bahkan dia lebih hina dibandingkan binatang. Nah, maka kita punya potensi untuk bisa lebih mulia dibandingkan malaikat. Dan kita pun punya potensi untuk bahkan bisa lebih hina, lebih rendah dibandingkan binatang. Lagi-lagi pilihannya ada pada kita. Ya, sehingga sebetulnya kehidupan kita itu ya ada akal, ada syahwat. Nah, apakah syahwat itu sesuatu yang negatif? Ya, belum tentu. Ya, karena syahwat itu dia hanya penggerak. Ya, dia hanya penggerak, dia hanya pendorong. Makanya ulama mengatakan syahwat itu seperti muharrik, penggerak, pendorong, ya, ataupun mesin bahasa kita. Adapun akal itu seperti miqwat. Miqwat itu kemudi. Ya, bayangkan kalau mobil itu tidak ada penggeraknya, walaupun ada kemudinya, ya dia diam di tempat. Ya, dia diam di tempat. Makanya malaikat itu ya seperti makhluk yang punya kemudi, tapi nggak ada penggeraknya. Ya, di situ kedudukan malaikat, tidak bisa naik lagi. Tapi hewan itu seperti mobil yang di situ ada penggeraknya, tapi nggak ada kemudinya. Ya, nabrak kemana-mana. Ya, memang hewan, gitu loh. Ya, tidak bisa kita salahkan kan? Ya, karena memang Allah ciptakan seperti itu. Tapi justru masalah itu kalau manusia punya syahwat itu, penggerak itu, dan punya kemudi tapi nabrak-nabrak, wajar nggak disalahkan? Wajar. Ya, makanya tadi lebih buruk bahkan dibandingkan binatang. Nah, syahwat ini di Islam itu tidak dihilangkan 100%. Karena syahwat itu tidak mutlak keburukan. Dan syahwat ini ketika dia ditempatkan sesuai dengan tempatnya, bahkan bisa jadi ibadah. Ya, bahkan bisa jadi ibadah. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat, bahkan ketika laki-laki dan perempuan itu, suami istri itu berhubungan, yaitu adalah ibadah. Dan sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya apakah dengan menyalurkan syahwat itu bisa jadi ibadah? Maka Nabi mengatakan, seandainya
dilakukan di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah, bukankah jadi dosa? Iya, jadi dosa. Dan karena kalau ditunaikan di tempat yang bukan tempatnya menjadi dosa, maka kalau ditunaikan di tempat yang memang Allah halalkan, maka jadi ibadah. Nah, maka ulama mengatakan syahwat itu seperti bahan bakar. Ketika dia ditempatkan di tempatnya dan disalurkan dengan saluran yang benar, dia menggerakkan. Tapi kalau kemudian dia tidak ditempatkan di tempatnya, justru mengalir di tempat yang salah, dia bisa membakar. Ya, bayangkan mobil itu kalau bahan bakarnya ditempatkan di tempat yang benar, ya sudah menjalankan mobil itu. Tapi kalau kemudian ditempatkan di tempat yang salah, ya kemudian ada percikan api, yang ada kebakaran mobilnya. Itu berkaitan dengan syahwat. Baik. Nah, berbicara tentang masalah ibadah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak sejak awal di surat Al-Fatihah membahas ibadah. Justru yang ada Allah Subhanahu wa taala mengenalkan nama-namanya. Ya, di awal surat Al-Fatihah. Maka kita pernah membahas tentang Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian ada Allah Ar-Rabb, Allah Al-Malik atau Al-Malik. Nah, baru kemudian ketika kita mengenal Allah, di balik setiap nama yang sudah Allah jelaskan, nah maka di situ baru Allah Subhanahu wa taala membahas tentang ibadah. Membahas tentang ibadah. Karena kalau kemudian manusia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ada potensi ibadahnya itu menyimpang. Ada potensi ibadahnya itu menyimpang. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka kenal Allah atau tidak? Kenal atau tidak? Mereka secara umum kenal. Makanya di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka mengatakan Allah. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Dan jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka mengatakan Allah. Nah, walaupun mereka mengenal Allah, tapi ternyata mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Terus di mana masalahnya? Berarti mereka belum sepenuhnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan sebenar-benarnya, ada potensi penyimpangan yang dahulu dialami oleh musyrikin Quraisy bisa terjadi di masyarakat kita. Ya, makanya ada pembahasan tentang tauhid rububiyah, ada pembahasan tentang tauhid al-asma was sifat, baru ujungnya adalah tauhid al-uluhiyah, tentang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Ya, jadi ketika kita membahas tauhid uluhiyah, tentang hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, ya tidak langsung membahas tentang syirik itu haram, kita harus beribadah kepada Allah. Ya, memang yang demikian benar, tapi tidak sesuai dengan urutan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa justru Al-Qur'an itu membahas tentang rububiyahnya Allah, membahas tentang nama dan sifatnya Allah, baru kemudian bahas tentang Allah yang berhak diibadahi. Orang yang kemudian langsung masuk ke pembahasan tauhid uluhiyah, mungkin dia terhindar dari kesyirikan, tapi dia tidak akan pernah menikmati aktivitas ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Karena belum mengenal Allah. Ya, belum mengenal Allah. Nah, maka di sini kita ingin mengoreksi dan ingin mengevaluasi, ingin bermuhasabah. Di manakah level kita? Yang kita ini beribadah kepada Allah karena ya sekedar mengharap surga dan neraka, atau kemudian punya motivasi lebih, bukan sekedar roja dan khauf, tapi ada unsur mahabbah, ya unsur kecintaan, ya di mana ulama mengatakan 3 unsur ini yang harus kita miliki. Ya, bukan roja saja,
bukan khauf saja, bukan sekedar mahabbah yang cuma klaim saja, tapi ketiga-tiganya harus kita miliki. Nah, pelajaran dari para sahabat, mereka itu di fase Makkiyah belum ada syariat ibadah, dan seandainya pun ada, itu hanya sholat. Dan kapan syariat ibadah itu disyariatkan untuk para sahabat? Di fase Madinah. Nah, terus apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, khususnya di fase Makkiyah? Ya, tentang akidah, tentang keimanan. Kenapa? Agar mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalau kemudian sudah mengenal Allah dengan yang sebenar-benarnya, baru kemudian ketika diberikan beban ibadah, yang ada adalah mereka tidak merasa itu sebagai sebuah beban, tapi merasa itu adalah sebuah kenikmatan. Pertanyaannya, anak kita suruh sholat itu di usia berapa? 7 tahun. Ya, hadits Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Nah, 7 tahun sudah diberikan beban ibadah. Nah, terus kapan menanamkan keimanannya? Berarti harinya sebelum itu. Ya, harinya sebelum itu. Maka kalau kemudian kita tidak memulai menanamkan iman bahkan sejak usia dini, ya maka seperti mereka yang tidak pernah dikenalkan Allah, tiba-tiba diberikan beban ibadah, yang ada kemudian tidak bisa menikmati ibadah itu. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai awal surat Al-Fatihah dengan menjelaskan tentang beberapa nama Allah. Sebagian ulama menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka menafsirkan illa liya'budun dengan illa liya'rifun. Ya, kecuali agar mereka mengenalku. Lah, jadi kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah atau untuk mengenal Allah? Ya, ujungnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, maka belum bisa menikmati ibadah itu. Ya, belum bisa menikmati ibadah itu. Nah, kalau tadi ada unsur akal, ada unsur syahwat. Nanti dalam diri manusia itu ada namanya fitrah, ada namanya tabiat. Ada fitrah, ada tabiat. Kalau fitrah kaitannya dengan kesucian jiwa. Kalau tabiat kaitannya dengan unsur fisik. Ya, jadi jiwa kita itu kaitannya dengan fitrah, kalau fisik kita nanti kaitannya dengan tabiat. Nah, fisik kita itu kan tercipta dari tanah. Dan tanah itu tempatnya di bawah. Tanah itu sesuatu yang rendah. Makanya kalau kemudian kita memperturutkan keinginan fisik kita, ya dia cenderung mengajak kepada sesuatu yang rendah. Ya, tapi kalau kemudian justru kita menjadikan jiwa kita yang dominan, ya dengan menguatkan fitrahnya, nah dia cenderung mengajak kita kepada sesuatu yang tinggi. Dan fitrah manusia itu adalah Islam. Ya, fitrahnya manusia itu adalah Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang ibu bapaknya lah yang menjadikan dia yuhawidanihi, Yahudi, au yunasiranihi, atau Nasrani, au yumajjisanihi, atau Majusi. Jadi setiap dari kita itu terlahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah kita adalah Islam. Boleh enggak dalam masalah fikih itu kita taklid kepada para ulama? Boleh atau tidak? Yang tidak boleh nanti ta'assub, taklid buta. Tapi kalau kemudian taklid dalam artian kita mengikuti pendapat para ulama, ya kalau kita seorang yang awam, ya bahkan wajib. Enggak boleh kemudian kita menafsirkan Al-Quran sendiri, menafsirkan hadis sendiri. Ya, berarti dalam masalah fikih, ketika level kita bukan seorang mujtahid, ya maka kita bertaklid. Tapi boleh tidak dalam masalah akidah kita taklid.
Boleh atau tidak? Kita bertanya kepada seseorang, Pak, kenapa Anda kok beragama Islam? Lah, orang tua saya Islam. Jadi Islamnya karena orang tuanya Islam. Pak, kenapa sih Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi? Ya guru ngaji saya bilang begitu. Pak, ada nggak surga dan neraka? Oh, kata Ustadz sih ada. Gitu ya. Nah, intinya dalam masalah akidah, kenapa Islam Pak ya? Jadi orang tua saya Islam. Boleh nggak model beragama seperti itu? Kalau seandainya kita ditanya, Pak, kenapa sih Bapak itu beragama Islam? Karena saya yakin Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Nah, harusnya kan begitu. Kenapa sih Bapak mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul? Ya, saya yakin beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang Allah utus. Ya Pak, apakah surga dan neraka ada? Oh ada. Saya yakin itu ada di Al-Quran, ada di hadis Nabi. Nah itu kan berarti keyakinan yang beragama yang dilandasi dengan keyakinan. Tapi kalau beragamanya tadi sekedar ikut-ikutan, ya Islam ya karena orang tuanya Islam. Boleh atau tidak? Nah, ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan hakikatnya mereka ini kafir. Lah mereka enggak meyakini kok yang mereka anut. Ya gimana orang kemudian tidak meyakini kebenaran Islam? Ya hanya ikut-ikutan kok kemudian dikatakan Islam yang benar, tidak. Jadi mereka ini hakikatnya tidak beriman. Tapi pendapat yang lain mengatakan, oh mereka beriman. Selama fitrahnya itu belum bergeser. Bukankah setiap kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah? Dan fitrah kita itu adalah Islam. Nah selama belum bergeser ke agama yang lain, ya berarti kita adalah seorang muslim. Dan ini pendapat yang kedua dari para ulama dan semoga yang kedua ini yang lebih kuat. Ya kalau kemudian tidak pendapat yang kedua yang kita rojihkan, berapa banyak sekarang muslim itu yang Islamnya KTP. Itu harus keluar semua dari status keislaman. Berapa orang yang kafir akhirnya? Ya tapi Allah itu insya Allah maha pengasih, maha penyayang dengan menjadikan fitrah kita itu Islam. Itu untuk ya agar kita walaupun Islamnya ikut-ikutan insya Allah masih berhak menyandang ya status sebagai seorang muslim. Nah, fitrah kita itu sesuai dengan Islam. Nah, Islam itu kan isinya aturan-aturan. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ya kemudian ada ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau jiwa itu kaitannya dengan fitrah dan fitrahnya selaras dengan nilai-nilai keislaman, berarti hakikatnya aturan yang ada di agama Islam ini khususnya dalam masalah ibadah, sentuhannya bukan fisik, sentuhannya adalah jiwa. Ya karena Islam itu selaras dengan fitrah, tapi bertolak belakang dengan tabiat. Kalau tabiat tadi kan fisik, kalau fitrah kan jiwa. Nah fitrah itu selaras dengan keislaman. Berarti Islam itu selaras dengan fitrah dan lawan dari tabiat. Ya kalau kita sholat, capek nggak fisik kita? Capek. Ya khususnya kalau kemudian lagi males, itu kan malas banget sholat. Ya makanya sholat itu beban untuk fisik. Tapi kalau kemudian kita sholat, apa yang kita rasakan? Ketenangan yang ada dalam jiwa. Itu loh. Ya jadi sentuhannya itu laki-laki memang jiwa. Dan dia beban untuk fisik. Kita puasa, apa yang kita rasakan? Berkaitan dengan fisik kita. Ya lapar, lemes, gitu ya. Tapi kemudian jiwa kita merasa tenang luar biasa. Kalau kita kemudian harus mengeluarkan sedekah 10 juta. Padahal kita itu nabung selama 1 tahun untuk bisa punya uang 10 juta. Ya tapi kita berusaha untuk punya bekal di akhirat, kita sedekahkan 10 juta itu. Rasanya gimana? Secara fisik ya. Nggak bisa makan enak, nggak bisa beli pakaian.
nggak bisa beli HP baru, tapi jiwa kita merasakan ketenangan luar biasa. Nah, berarti kehidupan kita itu sebetulnya terjadi persaingan antara unsur jiwa dengan unsur fisik. Dan adanya agama itu sebetulnya membantu unsur kejiwaan kita dan mengekang unsur fisik kita. Nah, tapi lagi-lagi mana yang dominan dari diri kita? Kalau kita tidak menguatkan jiwa kita, yang dominan adalah fisik. Nah, maka Islam itu beban. Tapi kalau kemudian kita menjadikan jiwa kita yang dominan dengan mengekang unsur fisik kita, maka ibadah itu adalah kenikmatan. Ya, ibadah itu adalah kenikmatan. Hujan kayak begini ini. Hujan kayak begini ini. Kalau kemudian ada driver ojol yang dia sebetulnya sedang kurang enak badan, yang dia sebetulnya pengen istirahat, ya capek, lelah, apalagi cuaca seperti ini. Tapi kemudian dia merasa kalau dia tidak narik, nggak ada pemasukan, keluarganya nggak makan, ya keluarganya tidak makan. Nah, kemudian akhirnya dia terpaksa harus keluar walaupun kondisinya sedang hujan, ya untuk bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan keluarganya. Nah, kita yang tahu kondisinya, ya dia sedang sakit, sedang capek, sedang lelah, dan sedang hujan, melihat dia keluar untuk narik, gimana perasaan kita? Kasihan nggak? Kasihan. Tapi kemudian ya driver ojol ini ya dapat orderan yang ketika itu dia pulang bisa membawa makanan untuk keluarganya. Nah, apa yang dia rasakan? Ya, bahkan dia tidak perlu dikasihani. Ya, bahkan dia merasakan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak terkira. Dibandingkan dia harus tidur di rumah dan keluarganya kemudian kelaparan. Ya, dengan dia harus keluar walaupun dalam kondisi capek seperti itu, tapi kemudian membahagiakan keluarganya. Nah, itu sebetulnya kenapa bisa seperti itu? Apa yang bedakan? Pandangan kita yang melihat dia itu kasihan, tapi dia merasa tidak perlu dikasihani, bahkan dia bahagia dengan hidupnya. Kenapa? Ya, karena faktor cinta. Faktor cinta. Pernah muda nggak kita? Atau masih muda sekarang? Masih ya? Ayo. Ya, masih muda. Kira-kira pernah jatuh cinta nggak? Nggak pernah. Ya, langsung jatuh cinta kepada istrinya sekarang. Alhamdulillah kalau begitu kan. Ya, ya kita ambil lah umumnya anak muda. Yang alhamdulillah saya tidak mengalami yang demikian, itu kuliah di kampus umum misalnya. Ya, kalau dulu ada apa? Kuliah kerja nyata. Disingkat apa? KKN. Ya. Berarti KKN itu halal atau haram? KKN. Sekarang istilahnya apa? Masih KKN? Atau PPL? Hah? PKK? Nah, bayangkan kalau kemudian tempat KKN-nya ini itu di daerah pedalaman, yang kemudian di situ ada mahasiswa, ada mahasiswi. Walaupun kemudian tempatnya dipisah antara mahasiswa dengan mahasiswi. Nah, mahasiswa ini, ya ada satu mahasiswa yang ada di antara mahasiswa itu yang dia cintai. Ya, ada yang dia cintai. Kan selama gak ada syariat yang dilanggarkan gak ada masalah kan, itu dipendam saja dalam hatinya. Nah, kemudian di tempat mahasiswi ini gak ada air. Nah, untuk ngambil air itu harus ya pergi 2 kilo dengan bawa ember, kemudian bawa air ke tempat para mahasiswi itu. Nah, kemudian ketika malam ternyata habis airnya, dan kemudian mahasiswi ya menghubungi pihak mahasiswa. Kalau di tempat mereka airnya habis, sedangkan fulana itu butuh air. Nah, siapa fulana? Mahasiswi yang dicintai oleh salah seorang mahasiswa yang ada di sana itu. Nah, akhirnya mahasiswa ini karena tahu
si fulana itu sedang butuh air, akhirnya dia langsung bergegas, ya jalan 2 kilo untuk hanya membawa 2 ember air. Ya, yang lain kira-kira melihat mahasiswa itu seperti apa? Kasihan banget ya, jalan 2 kilo. Kok mau-maunya jalan 2 kilo? Ya, dengan hanya membawa 2 ember air dipakai sekali pakai habis. Tapi kira-kira apa yang dirasakan oleh si mahasiswa tadi? Ya, dalam setiap langkahnya itu ada kebahagiaan. Ya, terlebih kalau kemudian bisa bertemu dengan yang dicintai. Nah, sama seperti itu ketika seorang hamba itu sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan setiap aktivitas ibadahnya itu dia rasakan kebahagiaan yang luar biasa, walaupun orang lain mengatakan gitu banget ya ibadahnya. Kasihan ya orang itu ibadahnya sampai begitu. Nah, tapi syaratnya bisa menikmati itu kalau sudah sampai level cinta. Nah, bagaimana kita mencintai Allah kalau kita belum kenal Allah? Makanya kenapa Allah kenalkan di awal itu, agar dengan kita dikenalkan beberapa nama Allah itu tumbuh kecintaan kita. Ya, dan kalau sudah tumbuh kecintaan kita, nah kemudian ada pembahasan ibadah. Nah, itu kita bisa menikmati setiap ibadah yang kita jalankan. Tapi kalau belum mengenal Allah, langsung tiba-tiba dikasih beban ibadah. Nah, itu yang ada, kita menjalankan ibadah itu ya dengan keterpaksaan. Ya, dengan keterpaksaan. Nah, para sahabat itu diajari ilmu tentang Allah dulu, baru diajari ilmu tentang ibadah kepada Allah. Kalau kita hari ini belajarnya itu ibadah dulu, tapi belum kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalau belum kenal dengan sebenar-benarnya, berarti belum sampai level cinta. Yang ada ibadah itu beban. Ya, yang ada ibadah itu beban. Nah, makanya urutan belajar yang benar ya adalah belajar ilmu tentang Allah terlebih dahulu. Ya, seperti yang kita bahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah Ar-Rabb, ya Allah Al-Malik atau Al-Malik. Dan nanti kalau kemudian kita pelajari semua nama-nama Allah yang ada di Al-Quran ataupun dalam hadits Nabi, lihat bagaimana jaminan ya dari Nabi Muhammad SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. 100 dikurangi 1, siapa yang bisa mengisahnya, pasti dia masuk surga. Nah, makanya sebetulnya dari nama Allah itu melahirkan akhlak. Kemudian diberikan beban ibadah, melahirkan akhlak lagi. Makanya akhlak Islam itu dibangun di atas 2 pondasi. Pondasi keimanan dan pondasi ibadah. Dan ibadah kita itu diapit oleh 2 akhlak. Makanya kalau orang beribadah kok akhlaknya tidak baik, ya bermasalah. Nah, makanya kebanyakan kita itu belajarnya itu enggak berurutan. Akhirnya ada ungkapan begini, enggak ibadah enggak apa-apa, yang penting baik ya kepada orang lain. Ya, daripada sholat tapi nggak pernah senyum kepada saudara muslimnya misalkan. Daripada sholat tapi masih suka gosip misalkan. Gitu ya. Nah, kenapa muncul yang demikian? Kan berarti ada sesuatu yang salah. Harusnya kalau orang itu sholat, bahkan sebelum sholat pun sudah ada akhlak yang itu buah dari keimanan, harusnya semakin dia sholat semakin baik lagi akhlaknya. Nah, berarti memang banyak problem di kita itu masalahnya adalah kita belum kokoh akidah. Ya, belum kuat pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan para sahabat. Sahabat itu jumlahnya sedikit, tapi karena kenal Allah Subhanahu wa taala, ya maka dengan level keimanan yang demikian Allah berikan pertolongan kepada mereka. Tapi kita dengan jumlah kita yang banyak sekarang, tapi sebetulnya kita belum sepenuhnya kenal ya kepada Allah, ya maka belum Allah hadirkan pertolongannya. Kalau ada ungkapan Jepang itu lebih Islami daripada orang Islam atau daripada negara Islam, setuju nggak? Kira-kira taat peraturan itu selaras nggak dengan ajaran Islam? Taat peraturan selaras nggak dengan ajaran Islam?
Selaras. Kebersihan itu selaras nggak dengan ajaran Islam? Selaras. Orang Jepang itu taat aturan nggak mereka? Taat. Kalau orang Indonesia? Ya ada yang taat, ada yang tidak. Orang Jepang itu menjaga kebersihan nggak? Kalau orang Indonesia? Kebanyakan tidak. Nah, apa agama orang Jepang? Ya intinya bukan Islam. Walaupun ada yang Islam, tapi mayoritasnya kan bukan Islam. Apa agamanya orang Indonesia? Mayoritasnya Islam. Tapi yang mencerminkan sesuatu yang selaras dengan Islam yang mana? Yang Jepang atau Indonesia? Jepang. Tapi bisa nggak kita mengatakan Jepang itu lebih Islami daripada orang Islam? Kenapa? Ya karena perilaku mereka, akhlak mereka pondasinya bukan keimanan. Kenapa sih mereka kok menjaga kebersihan? Kenapa sih mereka kok taat aturan? Ya karena kalau mereka tidak taat aturan itu hukumannya berat di sana. Atau dendanya besar. Daripada didenda, daripada dihukum, ya taat aturan. Kamera di mana-mana. Nah, coba mereka tinggal di Indonesia. Ya dan lihat orang Indonesia ketika lampu merah dan buru-buru terabas saja lah. Ya kira-kira kalau orang Jepang juga tinggal di kita dan buru-buru juga diterabas atau ditunggu itu lampu merahnya. Ya jadi sebetulnya ya tempat itu mempengaruhi. Ya mempengaruhi perilaku seseorang. Tapi kalau tempat mempengaruhi berarti itu bukan akhlak yang dibangun di atas keimanan. Makanya akhlak Islam itu kalau benar dia tidak pernah berubah. Mau di Jepang, mau di Indonesia, mau di Eropa, mau di Amerika, ya tetap seperti itu. Kenapa? Karena taat aturan itu semata-mata bukan karena ada yang ngawasi, kemudian nanti takut hukuman, ya semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya Muslim itu dimanapun ya jujur. Muslim itu dimanapun ya tadi ya baik gitu ya. Nah ini akhlak yang dibangun di atas ya dasar keimanan. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Nah ibadah itu ada dua level paling tidak. Nah ini saya ambilkan definisinya dari penjelasan beberapa orang ulama. Ini ibadah yang sifatnya umum. Ya, pertama ibadah yang sifatnya umum. Nah itu seperti definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa definisi ibadah menurut beliau? Dia mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Nah ibadah itu ismun jami'un, nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa yardahu dan diridhai oleh Allah, minal aqwal baik dari ucapan-ucapan, wal af'al ataupun perbuatan-perbuatan, adh-dhahirah yang nampak, wal batinah ataupun yang tidak nampak. Saya makan ibadah enggak? Dulu sebelum kita bahas ayat ini kan kita bahas tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Tapi ya Allah, tidak semua waktu kita itu bisa buat ibadah. Gimana caranya biar jadi ibadah? Ya tempeli basmalah. Ya jadi kalau makan itu kemudian kita baca basmalah, kita niatkan ibadah, dia jadi ibadah. Nah, makan Allah ridho nggak ketika kita makan? Nah, berarti dia ibadah nggak? Ibadah. Kita sholat, walaupun pas sholat itu ya motivasinya ya karena daripada masuk neraka, sholatlah itu. Walaupun sebetulnya sih kalau bisa milih sih nggak sholat, tapi kan nggak bisa milih, kan dia kewajiban. Ya mau nggak mau sholat, tapi terpaksa ibadah nggak?
Sholat dengan terpaksa ibadah. Zakat dengan karena terpaksa ibadah. Puasa karena terpaksa. Haji karena terpaksa ibadah juga. Selama nggak riya kan, ya terpaksanya itu daripada masuk neraka. Gitu. Jadi motivasinya adalah ya sekedar masuk surga dan terhindar dari neraka. Dia ibadah. Nah, tapi ibadah yang demikian itu enak nggak kira-kira? Ya, belum bisa merasakan kenikmatan ibadah. Hah? Iya. Nah, makanya ini ibadah secara umum. Nah, ibadah secara khusus itu saya ambilkan dari definisi Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Beliau mengatakan begini, ibadah itu ta'ah taw'iyah. Ta'atun taw'iyatun. Mamzujah bimahabbah qalbiyah. Asasuha ma'rifah yaqiniyah tufdi ila sa'adah abadiyah. Nah, kita pelan-pelan dan kita terjemahkan. Ibadah itu adalah ta'atun taw'iyatun. Ketaatan yang bersifat sukarela. Ya, ketaatan yang bersifat sukarela. Kalau secara umum tadi, yang paksaan pun tetap kita anggap ibadah. Tapi ini khusus. Ketaatan yang bersifat sukarela. Mamzujatun bimahabbatin qalbiyatin. Yang dia bercampur dengan kecintaan yang ada dalam hati. Jadi ketaatannya sukarela dan bercampur dengan kecintaan yang ada dalam hati. Kok bisa seperti itu? Asasuha ma'rifatun yaqiniyah. Pondasinya itu adalah pengetahuan yang bersifat yakin. Pengetahuan tentang apa? Ya, pengetahuan tentang Allah dulu. Baru kemudian ujungnya tufdi ila sa'adatin abadiyatin. Mengantarkan kepada kebahagiaan yang bersifat abadi. Jadi ketaatan yang bersifat sukarela, yang bercampur dengan kecintaan yang ada di dalam hati, yang pondasinya itu adalah pengetahuan yang bersifat yakin, yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi. Nah, dulu ketika kita membahas ayat Alhamdulillahirabbil alamin, ya kata Ar-Rabb, ya nama Allah Ar-Rabb, ya di situ kan kita dijelaskan ternyata Allah ingin menjelaskan kepada kita kalau Allah itu membangun hubungan dengan kita itu dengan hubungan kesyukuran. Karena setiap yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Makanya kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Ya, ketika zahirnya menyenangkan, ya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau zahirnya tidak menyenangkan, tetap katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, juga nanti ketika di akhirat kemudian tabir dari setiap takdir yang Allah tetapkan itu disingkat. Maka perkataan ahli surga adalah wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Sama, ahli surga mengatakan alhamdulillah. Nah, artinya ya Allah Subhanahu wa taala betapa baik. Ya, betapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Nah, makanya itu kalau kemudian kita kenali, kita rasakan kebaikan Allah, nah itu mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, dan kesyukuran itu yang kemudian menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Dan kalau sudah cinta, maka apapun yang Allah perintahkan, ya kita akan jalankan dengan maksimal. Kita itu senang nggak dengan bapak dan ibu kita? Cinta nggak? Ya, ada yang nggak cinta sama bapak dan ibunya? Ya, secara umum kita sayang kan, cinta kepada ayah dan ibu kita. Pernah sebel nggak dengan ayah dan ibu kita? Pernah. Tapi apakah ya sebelnya kita kepada ayah dan ibu kita menghilangkan bakti kita kepada mereka? Tidak. Allah itu pernah bikin kita sebel nggak? Kalau kemudian kita pahami setiap takdir Allah itu kebaikan, ya harusnya nggak pernah. Kitanya aja yang kemudian salah memahami sehingga kita yang kemudian salah sangka kepada Allah. Tapi Allah tidak pernah bikin kita sebel.
Nah, harusnya kalau kemudian kita pun rela berkorban untuk ayah dan ibu kita dan bisa menikmati perjuangan untuk membahagiakan mereka, kenapa tidak itu yang kita hadirkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nanti pembahasan tentang tauhid sekedar tidak syirik. Nah, itu nanti masih belum bisa menaikkan level ibadah kita. Itu minimal ya sekedar kita tidak syirik saja. Tapi kalau kemudian kita sampai mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, itu bahkan kemudian sekedar tauhid yang lawannya syirik, kita masih belum ridho dengan itu. Makanya di tema Toharo yang dulu pernah kita kutip kalau tidak salah, Toharo versi Imam Al-Ghazali. Ada berapa tingkatan? Toharo versi Imam Al-Ghazali. Ada berapa tingkatan? Ya, ada 4. Level yang paling minimal itu adalah mensucikan jasad kita dari hadas dan dari khobat. Khobat itu najis. Ya, jadi sekedar kita bersuci ya dengan cara berwudu, dengan cara mandi dan menghilangkan najis. Nah, itu level taharo yang paling minimal. Nah, level yang lebih tinggi apa? Ya, kita jadikan fisik kita suci dari perbuatan dosa. Jadi tidak menggunakan tangan kita untuk bermaksiat kepada Allah, tidak menggunakan kaki kita bermaksiat kepada Allah, yang menggunakan mata kita bermaksiat kepada Allah. Jadi anggota fisik kita sucikan dari perbuatan dosa. Itu level yang kedua. Bisa enggak? Bisa, tapi berat ya. Nah, level 2 saja sudah berat. Nah, level 2 saja. Nah, level 3 apa? Level 3 itu mensucikan jiwa dan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kepada penyakit hati, semuanya kita hilangkan. Kita sucikan jiwa kita dari semua penyakit hati itu. Dan baru level yang keempat adalah mensucikan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini level yang tertinggi. Jadi seakan yang ada adalah antara kita dengan Allah saja. Yang lain tidak ada. Yang ada adalah ya antara kita dengan Allah. Dan inilah yang kita sebut dengan ihsan. Yang dia levelnya itu di atas iman. Makanya ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya maka yakinlah Allah melihatnya. Jadi asal Allah lihat ibadah kita, perkara orang lain mau lihat mau kita bukan urusan. Perkara Allah itu ridho sama kita, orang lain mau benci mau apapun bukan urusan. Dan inilah ungkapan Nabi ketika pulang dari Taif. Ya, beliau ya dalam kondisi yang kemudian dilempari oleh orang-orang Taif, beliau hanya mengatakan, seandainya ini bukan karena murkamu ya Allah, aku tidak peduli. Nah, ini apa? Pengakuan yang luar biasa berkaitan dengan kedalaman iman Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti kalau kemudian kita sekedar ibadah dengan menghindari kesyirikan, nah itu baru minimal. Tapi kalau kemudian beribadah kepada Allah dengan menikmati setiap aktivitas ibadah kita, nah itu kemudian level yang lebih tinggi lagi. Nah, makanya ibadah yang mana yang mau kita jalankan? Ya, kalau sekarang mungkin di level yang umum, tapi kan harus berusaha ya untuk sampai ke level yang lebih tinggi lagi, ibadah yang bersifat khusus tadi itu. Nah, caranya gimana? Silakan ya pelajari tentang nama-nama Allah dan ya rasakan betapa Allah itu ya sangat baik kepada kita. Maka dengan menghadirkan kebaikan kepada Allah, yang ada kita mensyukuri kenikmatan itu dengan selalu taat kepada Allah. Ya, dan kecintaan kepada Allah itu menjadikan setiap aktivitas ibadah kita terasa nikmat luar biasa, walaupun orang lain menganggap itu kok sampai seperti itu ya ibadahnya. Ya, karena kebahagiaan itu berada dalam hati. Adapun kalau di luar diri kita itu bukan kebahagiaan, tapi ya kelezatan atau kenikmatan. Ya, kelezatan atau kenikmatan. Kalau kebahagiaan di dalam hati.
Nah, kenapa? Karena kebahagiaan urusannya dengan Allah. Kalau kenikmatan dan kelezatan kaitannya dengan unsur kebendaan. Kalau kita punya banyak harta, nikmat nggak? Nikmat kan? Kalau kemudian kita punya fisik yang cantik dan tampan, nikmat nggak? Nikmat kan? Punya fisik yang seperti itu. Kalau kita punya jabatan yang tinggi, nikmat nggak? Nikmat. Kalau kita terkenal menjadi orang yang kemudian ya dikenal di mana-mana, nikmat juga. Tapi apa kita bahagia dengan itu semua? Belum tentu. Buktinya ada orang yang hartanya banyak bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Bahkan mati lebih dia cintai daripada hidup. Berarti nggak bahagia hidup. Ini ada orang yang kemudian punya fisik yang tampan, yang cantik, ya para artis bunuh diri juga. Ya kemudian ada orang yang terkenal, punya kedudukan tinggi juga bunuh diri juga. Nah, kenapa hidupnya nggak bahagia? Karena kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Ya makanya ungkapan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan surgaku ada di dalam dadaku. Jika mereka memenjarakanku, maka itu khalwah. Jadi ketika mereka memenjarakan aku, maka itu kesempatan berkhalwat dengan Allah. Jika mereka mengasingkanku, maka itu siyahah, jalan-jalan menikmati buminya Allah. Dan jika mereka membunuhku, maka itu syahadah, ya kesyahidan untuk bisa bertemu dengan Allah. Nah maka orang beriman itu kondisinya seperti apapun dia bahagia. Jadi mendatangkan bahagia itu sulit atau mudah? Ya, kan kita nggak butuh faktor di luar diri kita. Yang perlu kemudian kita manage hati kita. Nah harusnya mudah bagi yang sadar dan tahu caranya. Nah dan tahu caranya. Baik, kemudian berkaitan dengan jam berapa ya? Baik. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di awal iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ya ini ketauhidan tadi. Dan dalam tema ibadah ternyata di sini dimunculkan dhamir nahnu, iyyaka na'budu. Berarti mengisyaratkan Allah itu suka ketika kita ibadah itu tidak sendiri-sendiri. Makanya nuansa ibadah itu adalah kebersamaan. Makanya ibadah yang dilakukan dengan bersama-sama itu terasa nikmatnya berbeda. Nah, nikmatnya berbeda. Dan dalam Islam sesuatu yang dilakukan dengan bersama-sama punya pahala yang berbeda dengan ketika dilakukan sendiri. Salat sendirian dengan salat berjamaah bedanya berapa? Ya nanti dalam hadis dikatakan 25 derajat perbedaannya. Di hadis yang lain dikatakan 27 derajat perbedaannya. Nah makanya na'budu. Jadi kalau kemudian ibadah jangan suka sendiri-sendiri. Ya, tapi kemudian kita ini berjamaah. Ya kita ini berjamaah. Ya kalau kita beribadah berjamaah itu di mana? Berarti ibadahnya di masjid. Maka nuansa kebersamaan inilah yang dihadirkan dalam Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah ke Madinah, yang dibangun adalah masjid. Yang dibangun adalah masjid. Ya, karena di masjid inilah kemudian berkumpul orang-orang beriman. Dan bahkan bukan hanya orang beriman, orang munafik pun ya ikut ngumpul juga. Ya minimal biar tidak ketahuan kalau dia munafik. Ya, biar tidak ketahuan kalau dia munafik. Makanya dikatakan salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah ya salat Isya dan salat subuh. Athqalus salati 'alal munafiqin salatul Isya wa salatus subh. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Ya seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di kedua salat itu, pasti mereka mendatanginya walaupun dengan merang-rang. Ya makanya kita belum bisa bahagia kalau level kita itu masih fatwa. Dan kita baru bisa bahagia kalau level kita adalah takwa. Nah, ibadah
yang bersifat umum itu landasannya fatwa. Tapi ibadah yang bersifat khusus itu landasannya takwa. Makanya standar kita kalau masih fatwa masih belum bisa naik ke level yang khusus. Tapi kalau sudah levelnya takwa, nah di situ ya kemudian terasa keindahan dan kenikmatannya. Ya berkaitan dengan para sahabat. Level ibadahnya di fatwa atau takwa? Takwa. Kenapa kok level ibadah mereka takwa? Ya, karena mereka mengenal Allah dulu baru mengenal perintahnya. Tapi zaman telah sahabat, level ibadahnya kalau ulamanya masih takwa. Tapi masyarakat umumnya fatwa. Kenapa? Karena mereka belajar perintahnya Allah dulu sebelum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, makanya kenapa di zaman para sahabat fikih itu tidak seberapa populer. Ya karena level ibadah mereka adalah takwa. Apapun yang Allah perintahkan, semaksimal kemampuan kita lakukan. Apapun yang Allah larang, semaksimal kemampuan kita tinggalkan. Nah, kalau kemudian imannya nggak cukup, ketika membahas tentang perintah Allah, nanya, ini perintahnya wajib atau sunnah? Ketika kemudian membahas larangan Allah, nanya, ini haram atau makruh? Dan para ulama di masa setelah para sahabat dan para tabi'in, itu kan nanti fikih berkembang dengan sangat pesat. Dan berkembangnya fikih dengan sangat pesat itu menunjukkan penurunan level keimanan masyarakat. Yang oleh para ulama itu kemudian dibuatkan rambu-rambunya, batasan-batasannya, minimal masyarakat itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dirinci. Ketika ada perintah minimal yang wajib tidak ditinggalkan. Ya, ketika ada larangan minimal yang dikerjakan itu bukan yang haram. Nah, akhirnya ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, itu nanti bahasan fikih. Ini bahasan fikih. Nah, kalau masjid itu ya adalah rumahnya Allah dan dia sumber cahaya, sumber kebahagiaan. Salat jamaah di masjid bagi laki-laki apa hukumnya? Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Madhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, mereka mengatakan salat jamaah bagi laki-laki di masjid itu kalau tidak sunnah muakkadah ya fardhu kifayah. Sunnah yang sangat dianjurkan, tapi tidak wajib. Tapi kalau dalam mazhab Hambali dikatakan wajib. Dan kalau ada laki-laki sholat, ya sholat wajibnya itu tidak di masjid, sholatnya sah, tapi dosa. Kenapa dia meninggalkan kewajiban sholat di masjid? Tapi kalau dalam mazhab Dhahiri, sholatnya tidak sah dan dia dosa. Tapi tadi kalau kemudian kita lihat pendapat jumhur ulama, laki-laki sholat di masjid, apa hukumnya? Wajib atau tidak? Ya, mayoritas mengatakan tidak wajib. Tapi lihat di zaman Nabi, bahkan munafik pun sholatnya di masjid. Kalau ada hari ini kemudian laki-laki kok sholatnya tidak di masjid. Oh, tapi beda kondisinya. Ya, yang penting kan bukan munafik. Ya berarti munafik saja. Sholat ke masjid Anda enggak. Nah, makanya kenapa dahulu Allah itu memberikan pertolongan kepada para sahabat, ya level imannya luar biasa. Karena fikihnya bukan fikih fatwa, tapi fikih takwa. Tapi hari ini kemudian kenapa Allah tidak berikan pertolongan bagi kita? Karena fikih kita fikih fatwa. Jadi itu kan cuma sunnah saja. Padahal kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apapun itu, berarti ada kebaikan nggak untuk kita? Ada, sampai Allah perintahkan berarti ada kebaikan. Yang wajib akhirnya kita lihat, oh yang wajib ini berarti sesuatu yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Pasti ini sesuatu yang sangat baik untuk kita. Kalau yang sunnah, ada kebaikan nggak untuk kita? Harusnya ada, karena kalau seandainya nggak ada kebaikan, nggak mungkin Allah perintahkan. Nah, orang yang berpandangan dengan pandangan takwa, oh pasti ada kebaikan, akan saya jalankan semaksimal kemampuan saya. Tapi kalau standarnya fatwa, lah itu kan cuma sunnah. Nah, akhirnya begitu.
Nah, termasuk dengan yang larangan Allah. Kalau sampai Allah haramkan, berarti madharatnya besar. Harus kita tinggalkan. Tapi kalau kemudian Allah larang, tapi mungkin ulama mengatakan hanya makruh. Tapi jelas pasti ada madharatnya sampai Allah larang kan, walaupun hanya makruh. Tapi kalau orang kemudian tidak mengenal Allah, ya hanya mengatakan, cuman makruh doang. Nah gitu. Nah makanya kalau kemudian umat Islam ini ingin bangkit, ya dengan Al-Quran, kan dulu kita jelaskan Al-Quran itu karakternya mengangkat. Para sahabat diangkat dengan Al-Quran, tapi kita belum. Nah berarti interaksi kita dari Al-Quran itu belum sama seperti interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran mereka sampai ke level takwa, dan kita dengan Al-Quran ya buru-buru takwa. Fatwa saja kadang masih berat. Ya fatwa saja masih berat. Nah ini jual beli itu ibadah atau bukan? Bisa ibadah, bisa tidak. Kalau di surat An-Nur kan dikatakan Allahu nuru samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya langit-langit dan bumi. Nah berarti sumber cahaya itu adalah Allah. Ya dan kalau kemudian hidup kita ingin bercahaya, ya dan terang jalannya, ya memang ya harus mengambil cahaya dari Allah. Di mana tempatnya? Itu An-Nur ayat 35. Di ayat 36-nya, fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya di rumah-rumah Allah. Berarti di masjid. Ya makanya masjid ini sumber cahaya. Nah makanya kalau kemudian seseorang itu hanya yang penting ibadah sendirian gak ada masalah, ya dia tidak dapat cahaya, kurang. Tapi kalau kemudian ibadah itu berjamaah, sama-sama na'budu, di mana? Di masjid. Nah itu cahaya bisa kita dapatkan dengan ya sangat terang, luar biasa. Ya dan nanti di ayat yang ke-37 itu kan tentang siapa yang bertasbih di rumah-rumah Allah di waktu pagi dan petang. Rijalun, mereka adalah para laki-laki. La tulhihim tijaratun wala bay', yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Dari apa? An dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Ya khafun, mereka takut terhadap apa? Yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, hari di mana ketika hati dan pandangan itu bisa bergeser. Saking ngerinya hari itu, yaitu hari kiamat. Nah, berarti yang bisa melalaikan seseorang dari masjidnya Allah itu adalah aktivitas jual beli. Makanya Nabi pernah ditanya tentang tempat yang paling mulia di muka bumi dan paling dibenci di muka bumi. Maka Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Baru kemudian Allah utus Jibril untuk mengabarkan, dan dikatakan ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Wa abghadul biqa'i ilallahi al-aswaq, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Nah, berarti masjid ya tempat yang paling Allah cintai, dan pasar tempat yang paling Allah benci. Makanya ada ungkapan kalau masjid itu rame, maka pasarnya rame. Tapi kalau pasarnya rame, masjidnya sepi. Lah kok bisa begitu? Kalau masjidnya rame, dari masjid kemudian beralih ke pasar, pasarnya ikut rame. Berarti pasar yang dikontrol oleh masjid. Tapi kalau pasarnya rame, nah berarti ini pasarnya berdiri sendiri, tidak di bawah ya koordinasi dari masjid, ya maka masjidnya sepi. Nah makanya aktivitas jual beli itu menunjukkan level keimanan kita. Dan insya Allah kita beberapa bulan ke depan kan Ramadan, dan di Ramadan itu ada puasa, yang sebetulnya ujung dari puasa itu adalah mengalihkan kita dari yang haram ke yang halal. Ya karena ketika kita puasa di rumah kita ada makanan kok. Bukan karena puasa karena gak ada makanan, ada makanan. Dan insya Allah halal, kita peroleh dengan cara yang halal. Kenapa tidak kita makan? Karena taat kepada Allah. Ya yang halal saja tidak kita makan karena taat kepada Allah, apalagi yang haram. Maka selesai Ramadan itu, ya hendaklah kita beralih dari yang haram kepada yang halal. Tapi itu level minimal keimanan. Lebih tinggi apa? Kalau kaitannya dengan jual beli,
yang dikaitkan dengan keimanan, di mana orang beriman itu seperti satu tubuh yang saling terkait, yang masing-masing merasakan sakitnya saudaranya, atau seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Nah, level yang berikutnya itu bahkan dia nanti aktivitas jual belinya beralih dari produk-produk non muslim ke produk saudaranya sama muslim. Itu level yang lebih tinggi. Makanya nanti selesai perang Badar, Ramadan pertama itu pasar muslimin sudah mulai ramai, pasar Yahudi sepi. Ya, kemana musliminnya beralih? Walaupun masih ada muslimin yang di sana, tapi karena kebutuhan yang tidak bisa dicari di tempat yang lain. Ya, makanya kisah perempuan yang kemudian digoda, dilecehkan oleh Yahudi, kemudian tersingkap auratnya, dan ada satu laki-laki yang membela, kemudian membunuh tukang emas Yahudi yang melecehkan perempuan itu, dan laki-laki ini dikeroyok oleh Yahudi sampai mati. Kemana muslimin yang lain? Kenapa tidak ada yang bantu? Pasarnya ganti. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti Ramadan level yang berikutnya itu kalau bisa beralih dari produk non muslim ke produk muslim, khususnya Yahudi. Nah, kalau lebih tinggi lagi, yaitu kalau kita ada teman jual butuh, seneng nggak? Seneng nggak kalau ada teman jual butuh? Seneng apa tidak? Seneng kan? Sahabat juga seneng kalau ada teman-temannya jual butuh itu. Ya, tapi kalau kita ya jual butuh itu kan kenapa seneng? Karena harganya murah. Ya, Ali bin Abi Thalib itu selesai perang Badar, berarti Ramadan pertama untuk muslimin, itu nanti menikah dengan Fatimah. Dan Ali butuh biaya untuk pernikahannya itu, dan satu-satunya barang yang dimiliki adalah baju perangnya. Akhirnya dijual, jual butuh. Dibeli siapa? Ya, Utsman dengar. Utsman seneng banget ini ada sahabatnya jual butuh. Langsung dibeli oleh Utsman dengan harga di atas harga pasar. Nah, gitu loh, itu senangnya begitu. Mumpung ada teman yang butuh nih, kita bantu dia. Ya, jadi bukan kemudian dibeli dengan harga sadis. Ya, tadi nego sampai tepar gitu ya. Karena saking enggak begitu. Nah, dibeli dengan harga di atas harga pasar. Utsman sih nggak butuh sebetulnya, tapi karena ingin bantu saudaranya, dia beli. Dan nanti ketika Ali menikah dikembalikan sebagai hadiah pernikahan. Nah, itu sebetulnya aktivitas jual beli kita itu menentukan di mana level keimanan kita. Nah, kadang kita beda 100 perak saja mending di toko sana. Milik non muslim nggak apa-apa lah gitu. Nah, itu ya level kita masih seharga 100 perak. Ya. Nah, ya begitu. Baik, ini masalah ibadah tadi ada unsur kebersamaan. Karena kebersamaan itu tadi kaitannya dengan keimanan. Baru kemudian setelahnya wa iyyaka nasta'in, dan ya hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ada dua tema, ibadah dan memohon pertolongan. Nah, kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala seakan sentuhannya begini. Kalau kalian beribadah kepadaku, maka kalian berhak mendapatkan pertolonganku. Ya, kalau kalian beribadah kepadaku, kalian berhak mendapatkan pertolonganku. Sudah Allah tolong belum kita? Ya, secara umum sudah. Tapi apakah pertolongan Allah untuk kita sama seperti pertolongan Allah kepada para sahabat? Tidak. Nah, berarti di mana masalahnya? Berarti level ibadah kita masih belum sama seperti level ibadahnya sahabat. Kenapa kok beda level ibadah kita dengan level ibadahnya sahabat? Ya, karena kualitas imannya berbeda. Kenapa kualitas imannya berbeda? Karena urutan belajarnya berbeda. Nah, makanya kalau kemudian ingin sama seperti sahabat, pelajari bagaimana sahabat belajar sesuai dengan urutan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di sisi yang lain, ya, bagi orang beriman, ya Allah, kami tidak mungkin bisa beribadah kepadamu tanpa mendapatkan pertolongan. Ya, kami tidak mungkin bisa beribadah kepadamu tanpa mendapatkan pertolongan. Nah, Allah tolong kita enggak? Tolong. Bahkan sebelum kita minta tolong, Allah tolong. Ya, dengan Allah mengajarkan baca basmalah, itu kan menolong kita sekali. Setiap aktivitas kita jadi ibadah. Jadi betapa baiknya Allah sebelum kita meminta pertolongan sudah Allah tolong duluan. Nah, kemudian dulu kita jelaskan dalam ibadah kita itu
yang paling dominan pertolongan Allah atau kemampuan kita dalam beribadah? Pertolongan Allah. Bahkan kita lihat ya berapa persen yang itu berasal dari kita. Kalau Allah tidak gerakkan kita, Allah tidak mudahkan kita, mustahil kita beribadah kepada Allah. Yang dulu kita bahas tentang jangan pernah kita mendewakan ya amal ibadah kita, tapi jadikan ibadah kita itu sebagai sebuah aktivitas untuk mendatangkan rahmatnya Allah, gitu ya. Baik, ya jadi ada dua hal tadi. Dari Allah, ibadahlah kepadaku, kalian berhak mendapatkan pertolonganku. Dari kita, ya Allah, kita tidak mungkin bisa ibadah maksimal kepadamu tanpa mendapatkan pertolongan. Makanya doa yang selalu dipanjatkan selepas salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jadi butuh pertolongannya Allah. Nah, di sini kan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Boleh nggak memohon pertolongan kepada selain Allah? Tergantung. Kalau hal-hal yang hanya Allah yang sanggup menolong, berarti kita tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah. Kalau kita memohon pertolongan kepada selain Allah yang itu hanya Allah yang bisa menolong, itu kesyirikan. Yang itu syirik besar. Tapi kalau kemudian kita memohon pertolongan kepada seorang yang dia memang bisa menolong, boleh nggak? Boleh. Kan ada hukum sebab musabab. Ya, pertama kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya, kalau kemudian kita minta rezeki, minta tolong dilancarkan rezekinya, ada nggak selain Allah yang bisa melancarkan rezeki? Nggak, ya hanya kepada Allah. Nah, berarti kalau kita minta tolongnya kepada selain Allah, itu syirik besar. Ada orang sakit, kemudian ternyata dijual jam tangan yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya, tapi kenapa bisa menyembuhkan penyakit? Ya karena ada kandungan bahan-bahan yang dia bisa melancarkan peredaran darah misalkan. Nah, kalau kemudian jam tangan saya ini, ya misalkan terbuat dari bahan yang bisa mengalirkan peredaran darah dengan lancar sehingga menyehatkan, dan saya yakin yang menyembuhkan Allah, tapi melalui wasilah penggunaan jam tangan ini boleh apa tidak? Boleh kan? Ya karena dia menjadi wasilah saja dan secara ilmiah bisa dibuktikan. Tapi kalau jam tangan ini ya saya nggak tahu dia terbuat dari apa, tapi saya jadikan wasilah untuk kesembuhan. Dan saya memohon kepada Allah, ya memang Allah yang menyembuhkan, tapi melalui wasilah jam tangan ini yang saya tidak tahu kandungannya apa. Boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Kan tetap Allah yang menyembuhkan. Nah, berarti kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Dan ulama mengatakan yang demikian itu syirik kecil. Ya kalau kita menggunakan sebab sesuai yang Allah ya terangkan, nah itu nggak ada masalah. Kalau kemudian kita menggunakan sesuatu sebagai wasilah yang dia bukan wasilah, nah itu syirik kecil. Tapi kalau kemudian kita menjadikan sesuatu itu sebagai penyebab utama kesembuhan, nah itu syirik besar. Ya itu syirik besar. Nah kemudian salah satu cara memohon pertolongan kepada Allah adalah ibadah. Tahu tawasul? Tawasul itu apa? Menjadikan sesuatu sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah. Nanti ada tawasul yang ulama berbeda pendapat, tapi ada tawasul yang disepakati. Contohnya apa? Ya, amal soleh. Nah ini kan berarti kalau kita ibadah kan jadi amal soleh kita. Dengannya kita memohon ya pertolongan kepada Allah. Ada nggak contoh konkretnya di zaman dulu? Apa? Iya, ya 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Ya itu kan tawasul dengan amal soleh. Satunya dengan baktinya kepada orang tuanya, satunya karena dia menghindari sesuatu yang Allah haramkan, ya dan satunya karena amanah dia ya kepada pekerjanya itu. Ya Allah geser pintu gua yang tertutup tadi batu itu sehingga mereka bisa keluar.
Tawasul pertama. Tawasul kedua, ya menggunakan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Makanya di awal Al-Fatihah itu ada nama-nama yang sudah Allah jelaskan. Bisa kita gunakan. Berikutnya lagi apa? Ya tawasul dengan doanya orang yang masih hidup. Ya tapi yang demikian itu sangat dihindari oleh para ulama. Boleh tapi sangat dihindari. Kenapa? Dikhawatirkan seseorang itu tidak pede untuk langsung meminta kepada Allah, menggantungkan diri kepada orang lain. Walaupun dia secara hukum boleh, tapi dihindari. Kalau tidak, saking dibutuhkannya. Ya minimal kalau dia minta didoakan orang lain, dia juga doa sendiri. Ya makanya Imam Ahmad bin Hambal ketika dimintai tawasulnya itu beliau tidak mau. Ya kan ada seseorang itu yang kalau tidak salah orang tuanya lumpuh. Kemudian datang kepada Imam Ahmad meminta agar didoakan orang tuanya biar bisa jalan. Imam Ahmad gak mau. Ya khawatir kalau kemudian diiyakan itu nanti menjadikan semua orang itu mendatangi beliau untuk meminta doa. Nah tapi kemudian Imam Ahmad masuk ke dalam rumahnya dan nanti orang itu masih menunggu dan kata pembantunya pulang. Ya tadi saya mendengar Imam Ahmad mendoakan untuk orang tua. Beliau mengatakan gak mau tapi beliau doakan. Kenapa beliau mengatakan gak mau? Ya karena agar tidak menjadi kebiasaan orang. Tapi kenapa beliau doakan? Karena boleh secara hukum. Dan ketika didoakan ternyata benar orang tuanya bisa sembuh tadi itu. Nah itu tawasul yang kemudian disepakati, adapun di luar itu nanti terjadi perbedaan ya pendapat. Baik, ya jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan ibadah dan mendapatkan pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Ya sudah lewat 10 menit dari waktu yang ditentukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada pertanyaan Ya. dari teman-teman kita yang gabung di Zoom. Mohon izin membacakan karena sudah ada 2. Ya, silakan. Saya langsung saja bacakan. Pertama dari mana dia? Dari Bu Rosmari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengajarkan dan tahapannya lengkapnya. Pembelajaran kepada orang yang baru masuk Islam. Lalu ibadahnya bagaimana? Serta bagaimana agar anak-anaknya mau atau ikut orang tuanya masuk Islam. Saya menghadapi orang yang akan atau berkeinginan untuk mu'alaf dengan info ke yang bersangkutan. Ya, yang penting dia nggak minum alkohol, alhamdulillah sudah oke. Nggak punya hutang riba, masih punya cicilan bank 3 tahun ke depan. Terus saya haruskan yang bersangkutan untuk mau menjalankan agama Islam, minimal sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca bismillah sebelum melakukan apa-apa, dan alhamdulillah setelah melakukan apapun baca translate Al-Quran kalau dia belum bisa atau mau baca Al-Quran. Tambahannya orang yang mau mu'alaf itu orang luar negeri atau Spanyol, beragama Katolik tapi tidak taat dengan agamanya selama ini. Itu yang pertama, Ustaz. Baik. Baik, kita jawab dulu. Ya, antum duduk dulu. Baik, ya jadi ya kita perlu bijak. Ya perlu bijak ketika mengawal saudara yang kemudian ingin ya masuk ke dalam agama Islam. Nah, cuman yang dijadikan pegangan tadi adalah fikih takwa. Ya fikih takwa itu berarti berislam sesuai dengan maksimal kemampuan kita. Artinya ini yang kemudian perlu kita tekankan, dan kita sebagai pihak yang membantu dia, kita perlu kemudian ya bisa mendampingi dan mengawal dia. Ya contohnya, ketika di Islam itu ada aturan ya tentang meninggalkan minuman keras, ya kemudian beberapa hal yang lain. Ya ataupun nanti ada ibadah-ibadah, ya sudah kita sampaikan yang demikian. Tapi kemudian ketika yang bersangkutan itu ya beda menawar dengan beda berusaha tapi belum sanggup ya. Kalau saya Islam tapi masih minum khamr, boleh tidak? Kalau kita bolehkan, nah itu fatal itu akibatnya. Ya karena kita menghalalkan yang Allah haramkan.
Ya, tapi kalau kemudian kita katakan nggak boleh, Islam itu ya nggak boleh minum khamar. Tapi gimana saya belum bisa meninggalkannya? Ya selama ini ya sudah berusaha tinggalkan itu sesuai dengan maksimal kemampuan. Yuk kita bantu. Kok kemudian ternyata sesekali kita dapati dia nggak kuat kemudian minum khamar ya? Ya kita kemudian ya perlu lapang dada sambil kemudian terus dikuatkan lagi. Nah tapi intinya nggak boleh ada toleransi di awal. Yang ada kita jelaskan seutuhnya walaupun tahapannya berproses. Nah itu ketakwaan. Nah dahulu orang-orang Taif itu ketika masuk Islam nawar ke Nabi. Nabi saya mau masuk Islam tapi nggak sholat. Karena nggak bisa. Nggak diterima Islam yang seperti itu. Atau kemudian wahai Nabi kita masuk Islam. Tapi berhala ini biarkan ya jangan dihancurkan. Nggak bisa juga. Ya kemudian mereka nawar lagi. Nabi, ya kita masuk Islam, tapi kalau mau menghancurkan berhala ini jangan nyuruh kita ya. Nabi suruh sahabat yang lain. Nah intinya hal-hal yang kemudian prinsipil di Islam itu nggak bisa ditawar. Nah nggak ada masalah kemudian kita mungkin biar tidak menjadi beban. Kan orang itu semangat keislamannya kan beda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau kemudian seorang yang dia punya semangat keislaman yang belum terlalu kuat, ya sudah jangan kemudian dibuka semua yang menjadi beban di Islam itu bagi dia. Ya, bahkan kasih nikmat-nikmatnya, indah-indahnya Islam itu sambil berproses terus dikawal. Nah, kemudian mulai dimasukkan dari beban-bebannya itu. Tapi kalau kemudian dia sudah tahu dan dia semangat keislamannya itu kuat, nggak ada masalah. Ya, kemudian tadi kita jelaskan yang demikian, tapi kemudian yang terpenting adalah usaha kita untuk bisa mengamalkan semua. Kalau ada yang belum, nah itu bertahap. Ya, jadi seperti itu. Jadi lagi-lagi perlu kita lihat model orang yang masuk Islam seperti apa. Jangan karena kemudian orang ini baru ingin masuk Islam kita kasih semua beban di Islam. Di Islam itu sholat 5 waktu harus sunat atau segala macam, mundur dia. Nggak jadi masuk Islam. Ya karena baru tahu Islam kemudian dikasih pengetahuan yang itu kok gak enak banget ya. Nah makanya laki-laki yang demikian butuh hikmah ya dan dikawal dengan baik dan kemudian dengan cara yang bijak insya Allah yang demikian bisa menguatkan dia. Dan dalam hal ini kemudian kita perlu banyak merujuk kepada sirah nabawiyah khususnya ya tahapan dalam yang mendidik seseorang dalam berislam itu seperti apa. Ya khamar saja prosesnya panjang loh sampai kemudian diharamkan oleh Allah. Ya kemudian riba juga prosesnya panjang. Ya kemudian sampai diharamkan oleh Allah. Makanya kalau orang sudah punya komitmen tapi faktanya belum bisa melaksanakan, ya tadi ya terus dikawal, ya tapi bukan ditolerir, bukan dikawal dan dimaklumi, ya sampai kemudian dia bisa laksanakan Islam itu dengan maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Semoga selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Mau bertanya, bagaimana mengajarkan kepada anak untuk mencintai Allah agar dia senantiasa mencintai beribadah kepada Allah? Dari Ibu Hati di Depok. Demikian. Baik, ya ini tentang mengajarkan keimanan kepada Allah ya bagi anak-anak. Tadi kita menjelaskan kapan anak itu diberikan beban ibadah, khususnya sholat 7 tahun. Berarti sebelum itu sudah ditanamkan keimanannya, karena ibadah harus dibangun di atas pondasi keimanan. Nah, fitrah setiap manusia adalah Islam. Nah, maka sebetulnya kita terbantu. Ya terbantu dengan fitrah setiap manusia itu yang sudah selaras dengan keislaman. Makanya kenapa Allah itu menghukum orang tua yang anaknya itu nanti menjadi anak yang tidak baik. Ya karena orang tua itu merusak fitrah yang sudah baik kepada yang tidak baik. Jadi Allah itu tidak membebani kita dari kertas putih menjadi kertas yang baik, tidak. Sudah baik dia, kita hanya perlu menjaga saja. Tapi kalau kemudian rusak ya wajar kalau Allah hukum kan. Jadi sebetulnya dalam pendidikan anak itu Allah sudah berikan keringanan bagi kita. Nah pertama itu, jadi pertama kuatkan fitrah anak. Jadi mana fitrah anak itu sejak awal itu sudah selaras dengan Islam.
Nah, fitrah manusia itu ya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena jiwa manusia itu ya dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya sejak awal tanamkan keimanan kepada Allah. Ketika bayi dalam janin, bisa nggak ditanamkan keimanan? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Ya ketika orang tuanya kemudian rajin beribadah, orang tuanya membaca Al-Quran, setiap aktivitasnya kemudian tidak pernah kering dari mengingat Allah dan zikir kepada Allah. Nah itu bagian dari penanaman, bahkan dia masih dalam kandungan. Kemudian ketika lahir, nah sering tadi kalimat-kalimat thayyibah itu disebut ya di telinganya, kemudian dibacakan Al-Quran, dan ketika sudah mulai mengerti itu dikenalkan kepada Allah. Ya, bagaimana cara mengenalkannya? Gak usah kemudian menggunakan logika yang terlalu tinggi. Bagi anak-anak dia fitrahnya Islam. Jadi sekedar kemudian kita sebut biasa saja itu sudah berefek pada fitrah. Ya contohnya nak, ya ini ya kita makan rezeki dari Allah, baca Bismillah dulu, gitu ya. Ya kemudian tidur, ya nak kita mohon perlindungan kepada Allah, baca doa dulu. Ya kemudian melihat sesuatu yang indah, nah ini yang menciptakan Allah. Ya untuk kita di dunia ini, ya kita ya bersyukur atas kenikmatan yang Allah ciptakan ini. Ya jadi semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya anak kita itu yang didengar itu ya tadi Allah dan Allah. Dan semua kebaikan itu tadi dihadirkan. Nah, lama-lama kalau anak kita itu Allah itu sudah baik ya kepada kita. Nah, kalau sudah baik kan akhirnya apa? Muncul ya kecintaan itu. Dan bahkan nanti kalau kemudian tema muraqabah, ya tema muraqabah itu kalau kita kan selama ini muraqabah itu menjadi pengekang, tidak. Tapi bagi yang cinta kepada Allah, muraqabah itu sentuhannya berbeda. Dan baru nanti ya makanya ada kitab namanya Mas'uliyatul Ab fi Tarbiyatil Walad fi Marhalati At-Tufulah. Tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak laki-laki di fase kanak-kanak. Nah itu kitab tesis, awalnya tesis yang ditulis oleh, sekarang sudah jadi profesor penulisnya, Profesor Adnan Baharith, yang di situ ada tema akhlak kepada Allah. Ada beberapa poin yang beliau munculkan. Yang pertama adalah membangkitkan fitrah anak. Nah tadi fitrahnya kan sudah Islam, tapi dikuatkan lagi terus, dibangkitkan. Yang kedua, di situ diajarkan untuk mengajarkan kepada anak tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan dari kenikmatan itu kan melahirkan kesyukuran tadi itu, melahirkan cinta. Nah, setelah itu baru muncul muraqabah. Ya, tapi muraqabah tidak sebagai pengekang. Contohnya begini. Kan ciptaan Allah kan sangat luas. Dan kita ini sebagai manusia kan makhluk yang kecil sekali di planet yang kecil. Tapi Allah melihat kita. Bayangkan, setelah cinta kepada Allah tapi kemudian kita tahu Allah melihat kita di saat makhluk Allah sangat banyak. Apa perasaan kita? Semakin senang kita. Nah, ketika kita tahu Allah melihat kita, ya sudah, berarti kita ibadah pun senang karena Allah melihat kita. Dan pasti akan Allah balas. Gak ada yang luput dari pengawasan Allah. Kemudian lihat orang lain berbuat tidak baik, kita tidak bisa melarang misalkan. Ya kita tahu Allah melihat dia, Allah adil, Allah akan hukum dia. Tidak di dunia, di akhirat. Dan baru kemudian sentuhan terakhirnya kita tidak bermaksiat kepada Allah karena Allah lihat kepada kita. Nah itu yang sentuhan terakhir sebetulnya. Makanya tema muraqabah itu jangan digunakan menakut-nakuti anak. Tapi justru muraqabah itu kalau prosesnya benar itu menjadi kenikmatan yang bisa dimunculkan kepada anak tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di kitab itu poin yang keempat itu salat. Nah, lagi-lagi salat itu sentuhannya harus benar. Tadi urutan pengajarannya juga harus benar. Ya, makanya salat itu kenapa disyariatkan bahkan sejak awal kedatangan Islam. Ya, sejak awal kedatangan Islam. Jadi salat beda dengan kewajiban yang lain yang baru disyariatkan di Madinah. Kalau salat ini bahkan awal Nabi diutus sudah disyariatkan salat. Ada apa dengan salat? Nah, baru di buku itu terakhir pembahasan tentang qada dan qadar. Dan berkaitan dengan takdir Allah, kalau kita mengenal Allah, tadi setiap yang Allah tetapkan adalah kebaikan. Jadi 5 itu.
membangkitkan fitrah, mengajarkan anak tentang nikmat-nikmat Allah, kemudian muraqabatullah, yang keempat salat, dan yang kelima ini adalah iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan poin-poin itu kalau dijelaskan secara rinci ya panjang. Ya, karena saya ngisi kajian bulanan ya wali santri salah satu lembaga pendidikan. Nah, itu beberapa bulan, sekarang masih di poin yang keempat salat. Sekali pertemuan satu tema tadi. Nah, kemudian ini sesi tanya jawab harus mendetailkan itu ya nggak bisa. Ya, maka saya kasih gambaran besarnya saja. Ya, paling tidak 5 hal tadi itu kalau kemudian dikupas dengan sangat dalam, nah di situ bisa menanamkan keimanan untuk anak-anak sehingga kemudian ketika masuk tema ibadah, ya mereka bisa siap beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan maju aja Bu, biar suaranya lebih terdengar jelas. Di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ya jadi ketika orang tua di masa lalunya itu belum terlalu dekat dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam, ya namun alhamdulillah sekarang kemudian sudah berubah dan ya ada kesadaran untuk mendekat kepada Allah, ya juga ingin agar anak-anaknya juga demikian. Nah, ya pertama dia harus pahami ya kondisi anak yang mungkin dulu belum mendapatkan haknya secara cukup. Nah, sehingga orang tua pun tidak bisa memaksakan ya pokoknya anak saya harus begini dan begini. Nah, ada tahapan yang kemudian harus dilalui. Ya contohnya misalkan kan Nabi memerintahkan kan 7 tahun diperintahkan untuk sholat, 10 tahun gak mau sholat dipukul. Ini orang tua baru tahu, oh ada hadis begitu ya. Mendapati anaknya 10 tahun gak mau sholat, kira-kira diapakan? Nah, ketika dipukul, benar gak caranya? Benar gak urutannya? Nggak, dipukul itu kalau di usia 7 tahunnya sudah diperintahkan. Dan 7 tahun diperintahkan itu kalau sebelumnya sudah diajarkan keimanannya. Lah belum diajarkan keimanannya, belum pernah diperintahkan, tiba-tiba berdalil dengan hadis Nabi langsung dipukul. Nah, ini ada proses yang kemudian terlewati. Nah, maka orang tua pun harus sadar. Kalau dulu kemudian ya belum memberikan hak anak sepenuhnya, berarti ketika ingin mendidik anak itu pahami urutannya. Ya sehingga tidak salah langkah dalam mendidik anak, karena tujuan yang baik, niat yang baik kalau caranya tidak baik, ya hasilnya juga ya tidak baik juga. Maka di sini orang tua pertama perlu menyadari itu, bahwasanya ada tahapan yang kemudian tidak berjalan dengan baik ya sejak awal. Berarti kemudian orang tua berikutnya adalah mengilmui agar kemudian bisa memberikan pengajaran itu sesuai dengan urutan yang benar. Dan bahkan kalau perlu kemudian orang tua untuk melembutkan hati anak yang mungkin dirasa ya agak keras karena belum mendapatkan pendidikan maksimal, ya memohon keridhaan anak, ya karena dahulu itu belum memberikan hak anak ini dengan
ya dengan maksimal karena faktor ketidaktahuan. Nah maka kalau kemudian anak itu sampai orang tuanya minta maaf segala macam, ya belum mendidik dengan cara yang baik. Kadang anak yang hatinya keras itu bisa luluh juga. Nah kemudian yang terakhir, kalau kemudian semua sudah dilakukan, nah maka yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati itu memberikan kesadaran kepada anaknya sehingga kemudian menerima kebenaran itu, dan apa yang diharapkan oleh orang tua itu bisa dilaksanakan oleh anaknya. Ya tapi laki-laki semua butuh proses dan semua butuh ilmu, ya karena semangat saja belum cukup kalau kemudian belum diilmui dengan baik, ya maka ya tadi ya berarti orang tuanya belajar, ya anaknya pun ya kalau bisa diajak belajar juga. Ya tapi intinya orang tua harus sabar ya. Ya dan kesabaran itu juga tadi berbanding dengan pendidikan anaknya yang baru dimulai ketika orang tuanya sadar. Dan jangan pernah membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain. Karena bisa jadi yang lain itu sudah dimulai pendidikannya sejak awal, tapi yang ini baru kemudian memulai. Ya tapi intinya ilmu itu ibarat cahaya. Kalau kemudian kita melangkah dengan cahaya yang terang, insya Allah tidak terpeleset. Tapi kalau kemudian kita melangkah dengan semangat tinggi tapi tanpa cahaya, itu banyak terpelesetnya. Jadi intinya di ilmu itu. Ya dan sering konsultasi ya kepada ahli ilmu tentang cara yang lebih pas ya untuk pendidikan anak yang mungkin proses pendidikannya itu tidak berjalan sejak awal tapi kemudian baru terjadi di pertengahan. Demikian barangkali wallahu a'lam. Ada lagi? Dari apa? Yang satu lagi terakhir. Baik. Salat terakhir ini. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. 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 Waalaikumsalam. Baik, ya kecintaan itu nanti ada dua sebabnya. Ya, ada kecintaan yang faktornya adalah dengan al-his. Al-his itu indera. Dan ada kecintaan yang landasannya adalah akal. Nah, semakin tinggi level seseorang, dia mencintai tidak dengan inderanya, tapi dia mencintai dengan akalnya. Nah, semakin tinggi seseorang levelnya itu dia mencintai tidak dengan inderanya tapi dengan akalnya. Ya contohnya begini, ada makanan yang nikmat, ya nikmat di lidah, gitu ya, nikmat di kantong, tapi bikin penyakit. Ya, nah kira-kira kalau seseorang itu level cintanya itu pada inderanya, seneng nggak makan makanan itu? Oh seneng banget. Ada yang suka mie instan di sini? Nah itu berarti cintanya masih dengan inderanya. Oh enak kok gitu loh. Tapi kalau kemudian dia mencintai dengan akalnya, dia tahu ini efeknya tidak baik untuk saya di kemudian hari. Nah justru kecintaan saya pada mie instan ini adalah dengan tidak memakannya. Jadi kalau cintanya dengan inderanya dia makan, kalau cintanya dengan akalnya justru tidak dia makan. Nah akal ini nanti kaitannya dengan jiwanya itu. Sama, ya ketika kemudian kita sekarang kalau meninggalkan sholat, oh enak fisik kita tuh. Apalagi sedang capek nggak sholat enak banget. Tapi kalau kemudian kita gunakan akal kita, oh nanti gimana nasib akhirat saya ya? Nah jadi selalu membandingkan antara nikmat yang sementara yang kaitannya dengan indera dengan kenikmatan yang hakiki yang nanti kaitannya dengan akal yang itu baru kita dapatkan di akhirat nanti. Makanya Allah mengatakan
Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dengan sifat terburu-buru. Makanya apa yang saya dapatkan sekarang? Nah, terburu-buru ini kaitannya dengan fisik. Makanya kalau kemudian kita ingin melawan itu, maka tadi kita harus punya nafas yang panjang, jangan serba terburu-buru. Kalau kita sholat, apa sih yang kita dapatkan dari sholat? Sekarang apa yang kita dapatkan? Nggak ada. Ya kalau kemudian sehat segala macam itu kan ya urusan yang lain. Tapi kalau sekarang balasannya kan nggak di sini, tapi di akhirat nanti. Makanya caranya biar jiwanya kuat itu, kan dunia itu kehidupan untuk fisik, akhirat kehidupan untuk jiwa. Dan yang kekal itu bukan fisik kita, tapi jiwa kita. Nah berarti kalau kemudian sekarang saya hidupnya enak, tapi nanti jiwa saya di akhirat pun nggak enak hidupnya, mending mana? Sekarang nggak enak dulu tapi nanti enak, dengan sekarang enak tapi nanti nggak enak. Enak dua-duanya. Iya. Nah, enak dua-duanya itu kalau tadi kita bisa memanage jiwa kita itu bisa enak. Salat bisa enak. Ya karena tadi kita mengerjakan yang tidak enak, tapi kalau kemudian di depan kita bayangkan keenakannya. Nah, yang tidak enak ini pun bisa menjadi enak. Kayak apa contohnya? Ya, dia nggak enak nih kita lakukan, tapi terbayang setelah ini enaknya luar biasa. Ya, contohnya begini. Ya, ada gunung batu. Kemudian di dalam gunung batu itu ada emas. Kemudian ada seorang yang dia itu tahu di dalam gunung batu itu ada emas. Ya, akhirnya kemudian dia diterik, tengah terik matahari dia pecahkan batu-batu itu. Kemudian ada narapidana yang dikasih tugas oleh penjaga lapasnya ya untuk tadi kerja sosial menghancurkan batu juga. Sama-sama diterik siang yang sangat menyengat, pekerjaannya sama, menghancurkan batu. Tapi lihat yang narapidana tadi ketika menghancurkan batu, merasa nikmat gak dia? Enggak, bahkan dia merasa ini hukuman dan siksaan bagi dia di tengah terik matahari harus menghancurkan batu. Tapi lihat orang yang kemudian menghancurkan batu karena tahu di dalamnya ada emas. Kira-kira ketika dia menghancurkan itu, menikmati setiap batu yang hancur nggak dia? Capek tapi nikmat gitu. Kenapa? Karena terbayangkan setelah itu, ada emas yang bisa didapatkan. Nah, makanya kalau kemudian kita beribadah itu, bayangkan setelah kehidupan dunia ini apa yang Allah siapkan. Nah itu makanya akhirnya ibadah kita terasa nikmat. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa membayangkan apa yang Allah janjikan setelah kehidupan dunia ini, yang ada adalah sekarang. Capek salat itu, cuman kewajiban. Ya tadi kayak narapidana tadi, nggak enak sama pekerjaan. Nah gitu, itu enak dua-duanya berarti. Ya dia sama, tapi bisa yang sama ini nggak enak, ini enak. Karena yang ini dikaitkan dengan yang setelahnya tadi. Ya gitu ya. Baik. Nah mungkin tambahan untuk yang kalau tadi yang untuk menasihati anak ya. Kalau tadi untuk menasihati orang tuanya seperti itu, kalau menasihati anak ya tadi hadirkan kebaikan orang tuanya kepada anak itu. Ya sebagaimana kalau kita bisa menghadirkan kebaikan Allah, ya kita akan ridho terhadap apa yang Allah putuskan untuk kita, bahkan ridho terhadap takdirnya. Nah sama kalau anak itu tahu kalau orang tuanya itu ingin kebaikan untuk dirinya. Yang walaupun kadang caranya salah, tapi tetap ketika kita tahu orang tua kita ingin baik kepada kita, nah insya Allah yang demikian itu bisa yang menjadikan kita ridho dan lapang terhadap apa yang kemudian orang tua kita inginkan dari kita. Nah itu mungkin tambahan untuk nasihat bagi anak yang kondisinya seperti itu tadi. Wallah.